kabarnya teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Erni Muningsih. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan. Begitu juga dengan tumbuhan dan hewan yang memerlukan manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kebutuhan hidupnya. Di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Jadi rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular. Lalu ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, lalu membusuk. Bangkainya diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Yang kedua, konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga harus mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Nah, dalam rantai makanan, konsumen itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 ini merupakan kelompok hewan herbivora. Contohnya rusa, kelinci, belalang, terus kambing gitu. Lalu konsumen tingkat 2 yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora. Contohnya katak. Lalu ada ular, ada tikus, dan juga ayam. Nah, katak ini kan makannya belalang, ular kan makannya katak gitu ya. Jadi dia ini kelompok hewan yang memakan hewan lain. Lalu ada yang ketiga, konsumen puncak. Konsumen puncak ini merupakan kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan juga harimau. Peran makhluk hidup yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai ini adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, bakteri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, gambar ini menunjukkan rantai makanan pada ekosistem di sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi yang dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elangnya mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan juga jamur untuk dijadikan nutrisi kembali bagi tumbuhan. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari rantai makanan. Rantai makanan ini terjadi aliran energi.
Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Jadi saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya, teman-teman ya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Namun ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Berikut adalah diagram aliran energi dan siklus nutrien. Energi matahari yang digunakan oleh tumbuhan untuk berproses fotosintesis ya digunakan oleh padi. Padi ini sebagai produsen pertama. Lalu produsen ini akan dimakan oleh konsumen pertama yaitu burung. Energi tentunya akan berpindah dari produsen ke konsumen pertama. Lalu konsumen kedua akan memakan konsumen pertama, konsumen kedua yaitu ular. Konsumen ketiga atau konsumen puncak itu adalah elang. Elang akan pasti memakan konsumen kedua. Nanti konsumen puncak akan mati. Lalu konsumen yang telah mati ini akan diuraikan oleh pengurai. Tentunya energi dari konsumen puncak ini akan berpindah ke pengurai. Nutrien dari pengurai akan diserap kembali oleh tumbuhan. Ini adalah siklus di mana akan terjadi terus-menerus secara berkelanjutan karena untuk melanjutkan kebutuhan atau kelanjutan hidup dari makhluk hidup ini. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup akan saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Di interaksi antar makhluk hidup ini dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Kita akan bahas satu persatu perbedaan simbiosis ini. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Diingat ya, kalau mutualisme itu saling menguntungkan. Contohnya bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan, sedangkan lebah diuntungkan karena mendapat nektar dari bunga tersebut. Ya teman-teman, contoh lain yaitu ikan badut dan anemon serta kerbau dan burung jalak. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup saja, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan perlindungan dari ikan hiu yang ada di dekatnya, sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Contoh lain yaitu tumbuhan paku dan pohon inang serta anggrek dan pohon inang. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya, contohnya nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan zat makanan berupa darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal, bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk. Contoh lainnya yaitu kutu dan kucing. Ya, kutu juga mendapatkan zat makanan berupa darah dari kucing, sedangkan kucing jadi gatal ya badannya. Lalu contoh lainnya tali putri dan tumbuhan inang. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Harapannya semoga teman-teman paham dengan penjelasan materinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.